Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Az-Zahra dengan ujung NIM 105. Di sini saya akan membuat video pengolahan data, praktikum meteorologi, materi pengenalan dan implementasi grid analysis dan display system GRADS dalam visualisasi data lautan dan juga atmosfer. Di sini software yang akan kita gunakan untuk pengolahan datanya itu ada yang namanya itu software GRADS, yang nanti untuk datanya sendiri akan kita download melalui web Copernicus Climate Data Store. Mungkin langsung saja pengolahannya dimulai dari pengunduhan data di web Copernicus Climate Data Store. Setelah masuk ke software Copernicus Climate Data Store-nya, yang perlu kita lakukan pertama sekali yaitu set. Ini kita scroll, lalu cari yang era 5 Horley data on single level from 1940 to present. Kita klik. Lalu scroll, lalu type, jangan lupa untuk checklist reanalysis. Yang si surface temperature. Lalu scroll ke bawah, untuk tahun ini kita pilih 1 tahun, opsional terserah sesuai kebutuhan tahun berapa yang kita butuhkan. Lalu untuk bulan di sini saya menggunakan bulan Juli. Lalu untuk hari ini saya juga menggunakan cuma 1 hari. Lalu untuk time ini semuanya jadi diselect semua. Lalu untuk geographical area ini kita pilih yang subregion. Lalu untuk titik koordinatnya ini kita menggunakan di box finder. Nah, di sini saya menggunakan wilayah kajian Missile Island Natural Reserve. Di sini sudah saya rectangle, dan untuk titiknya itu di bagian sini, jadi kita copy saja lalu pastekan di sini. Nah, setelah itu untuk data format kita pilih yang netcdf. Lalu untuk download format tetap di yang unarchive ini. Lalu setelah itu kita submit form. Nah, nanti otomatis akan ke halaman yang your request ini. Di sini terlihat kalau datanya itu masih dalam proses. Nah, nanti jika datanya sudah selesai maka akan muncul kotak successful ini, lalu ada tombol download. Nah, nantinya setelah sukses tinggal datanya itu kita download. Nah, ini sudah selesai, jadi kita tinggal download aja datanya. Karena saya sudah download, jadi langsung saja ke software berikutnya yaitu software GRADS. Jika sudah masuk softwarenya nanti akan seperti ini tampilannya. Lalu kita enter. Nah, jika muncul tab seperti ini maka di sini tutup aja, tapi jangan di close, jangan di silang. Jadi kita mini size saja. Nah, setelah itu jika sudah muncul seperti ini kita bisa ketikkan STF open, enter, lalu kita ke folder file explorer, lalu masukkan data yang sudah kita download tadi, drag ke sini, di enter. Nah, jika muncul teks seperti ini berarti itu datanya sudah terbaca. Setelah itu di sini kita bisa publish saja. Lalu jika sudah muncul seperti ini kita akan menggunakan sintak set. Ini kita membatasi wilayah longitude-nya itu kita masukkan saja nilai yang lon set ini. Jadi di sini kita masukkan 129.75, lalu set enter, lalu 130.5, lalu enter. Dan di sini sudah untuk yang longitude-nya. Lalu yang selanjutnya itu yang latitude, kita ketik set lat, lalu masukkan juga yang lat set 2 ini yang min 2.5, lalu enter min 2, lalu enter lagi. Nah, setelah itu kita masukkan sintak set dx shaded, lalu enter.
lalu ketik lagi set mpd set harus, lalu enter, lalu masukkan sintaks set smooth on, lalu enter, lalu di sst 273, lalu enter lagi, lalu di sini cbarn, lalu enter, lalu draw xlet temperatur, enter lagi, di sini draw title nama dan ujung name, lalu enter, lalu print theme. Nah, di sini masukkan tempat penyimpanan kalian. Di sini saya menggunakan penyimpanan C, jadi kita masukkan saja SPL Nah, kalau udah sudah diberi nama juga filenya, lalu kita beri titik, lalu pakai format PNG, lalu di enter sekali, lalu ketik white, lalu di enter. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa masuk ke yang muncul di awal tadi. Nah, otomatis nanti datanya itu akan muncul seperti ini. Nah, inilah hasil dari pengolahan data di Grads, yaitu untuk suhu permukaan laut. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap sintaks yang kita masukkan di pengolahan data ini. Nah, jadi yang pertama itu kita menggunakan sintaks setlon, lalu kita masukkan nilai longitude-nya, yang dimana di sini longitude-nya itu sudah tersedia. Sebenarnya ini opsional, kita bisa menggunakan langsung longitude sudah tersedia di dalam software ini ketika kita memasukkan datanya, ataupun kita bisa mengcopy dari Bbox ini. Jadi kita bisa masukkan nilai yang di sini. Perbedaannya itu terletak pada jangkauan dari gambarnya ini. Tadi saya juga sudah mencobanya. Jadi untuk perbedaannya sendiri, kalau kita memasukkan nilai yang langsung dari software Grads-nya ini, setelah datanya dimasukkan itu seperti ini. Hasilnya itu full satu gambar itu muncul seperti ini. Sedangkan kalau kita masukkan nilai longitude-nya itu seperti yang ada di Bbox Finder tadi, maka gambarnya ini full wilayahnya seperti ini, tapi diperkecil dengan hanya jangkauan wilayahnya ini saja. Jadi warna yang muncul itu hanya setengah dari gambar ini, karena dikarenakan nilai desimal setelah titiknya itu lebih banyak, jadi gambarnya itu cuma di tengah. Nah, ini karena kita memakai yang langsung di sini, jadi gambarnya itu full satu seperti ini. Lalu untuk set ini sama, ini juga untuk membatasi dari latitude-nya. Di sini saya juga memakai yang dari softwarenya langsung. Di sini sudah tertera ya, sama -2. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan sintaks set gx out shaded.
untuk sintak ini sendiri gunanya itu untuk menampilkan jenis grafik kontur bershading. Jadi yang di sini untuk tampilannya itu. Lalu selanjutnya itu sintak set set high-res. Di sini sintak ini digunakan untuk menampilkan peta untuk agar resolusinya itu tinggi. Nah, lalu setelah itu sintak set smooth on. Nah, jadi sintak ini untuk agar gambar yang dihasilkan itu lebih halus. Lalu di sini kita menggunakan sintak DSST 273. Nah, ini gunanya untuk supaya datanya ini ke derajat Celcius untuk suhunya itu untuk diubah, karena data yang kita dapat dari web Copernicus itu masih dalam bentuk Fahrenheit untuk satuannya. Di sini jadi kita ubah menjadi derajat. Nah, lalu sintak yang selanjutnya kita gunakan itu ada CBarn. Untuk CBarn sendiri gunanya itu untuk menampilkan nilai untuk warna yang terdisplay. Jadi untuk nilainya itu yang ada di kanan ini. Bisa dilihat untuk nilai suhunya itu. Nah, lalu sintak yang selanjutnya itu draw x lab temperature. Ini juga kita pakai untuk memunculkan teks temperatur Celsius ini yang di bagian bawah ini. Lalu ini opsional ya untuk yang selanjutnya itu, yaitu draw title ini. Ini untuk memberi nama saja di bagian atas ini, nama kita dan juga name. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir itu sintak printim ini untuk menyimpan dari hasil visualisasi data format gambar yang telah kita olah ini. Jadi kita ketik printim lalu enter, lalu kita masukkan penyimpanan yang ada di file explorer kita. Jadi setelah tempat penyimpanannya meteorologi SPL, lalu ini nama ya. Lalu kita beri titik di ujung, lalu kita gunakan format PNG atau gambar ya. Lalu di enter, lalu ketik white. Lalu setelah itu enter, baru kita masuk ke yang di awal yang kita mini size. Nah, hasil yang seperti ini. Nah, untuk pembacaan petanya sendiri di sini untuk garis itu bisa dilihat untuk wilayah pesisirnya itu dominan ke ya warnanya. Jadi ini tuh suhunya suhu terendahnya itu ada di 27,8. Lalu ke laut lepas itu masih ungu untuk di arah selatannya itu masih di 27,8, tetapi ke arah barat dia berubah dari 27 naik warnanya dari ungu ke biru muda dan seterusnya hingga mencapai suhu tertinggi itu di 28,1. Dan itu sudah mengarah ke arah barat laut. Di atas ini bisa dilihat warna yang paling tinggi itu ada ke arah barat laut. Nah, mungkin sekian untuk pengolahan data dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.